Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelumnya, warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada Zoom malam ini. Kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan dan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai kasus penyelewengan pajak oleh oknum aparat pajak terkait penyalahgunaan keuangan Direktorat Jenderal Pajak oleh Rafael Alun Trisambodo. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amelia Yogi Safitri dan di sini saya tidak sendiri, saya dibantu oleh rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Aris Mardiana. Perkenalkan nama saya Eva Elia Pinata. Perkenalkan, nama saya Halia Umaya. Perkenalkan, nama saya Tia Ivana Sila. kami berlima dari kelas MJ 503 di mata kuliah perpajakan. Oke, kita lanjut ke bahas slide selanjutnya. Next. Di sini kelompok kami membahas mengenai kasus penyelewengan penyalahgunaan keuangan di DJP atau Direktorat Jenderal Pajak yang melibatkan salah satu anggota ataupun karyawan yaitu Rafael Alun Trisambodo. Dia seorang pejabat yang bekerja di DJP. Kasus ini memiliki beberapa kompleks gitu yang berawal dari anaknya kemudian merembet ke terbongkarnya kasus dari kelicikan Rafael Alun Trisambodo ini. Oke, untuk penyelidikan lebih lanjut dan mengungkap bagaimana dugaan penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang oleh Rafael Alun akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh rekan saya. Boleh lanjut ke Teh Tia. Selanjutnya yaitu kronologi kasus Rafael Alun Trisambodo. Awal mula kasus ini bermula dari penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi terhadap Kristalino David Ozora. Mario Dandi adalah anak dari Rafael Alun Trisambodo, seorang pejabat DJP. Kemudian lanjut ke penyelidikan KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penyelidikan terhadap Rafael Alun dan menemukan dugaan penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang. Kemudian dampak kasus terhadap kepercayaan publik. Yang pertama yaitu penurunan kepercayaan. Kasus ini menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan dan pemerintahan. Kemudian keraguan wajib pajak. Masyarakat ragu untuk membayar pajak karena khawatir uang mereka akan disalahgunakan. Kemudian yang ketiga yaitu dampak ekonomi. Penurunan kepatuhan pajak dapat mengurangi pendapatan negara dan menghambat pembangunan. Nah, selanjutnya di sini ada langkah-langkah penyelesaian kasus. Yang pertama itu ada tahap penyelidikan awal. Jadi, dalam tahap penyelidikan awal ini, KPK melakukan penyelidikan awal setelah adanya laporan dan informasi terkait dengan penyalahgunaan hukum yang dilakukan oleh Rafael Alun. Kemudian yang kedua itu ada penetapan tersangka, yang mana dalam penetapan tersangka ini KPK menetapkan Rafael Alun ini sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Dan kemudian setelah penetapan tersangka, langkah berikutnya adalah penahanan, yang mana Rafael Alun ini kemudian ditahan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan mencegah upaya untuk menghilangkan barang bukti. Setelah tahap penahanan, langkah selanjutnya, tahap yang keempat itu ada penyidikan. Nah, yang mana dalam tahap penyidikan ini KPK melakukan penyidikan mendalam dengan memeriksa saksi-saksi dengan mengumpulkan bukti-bukti dan juga menganalisa aliran dana yang diduga terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Rafael Alun. Kemudian langkah selanjutnya yang kelima ada penuntutan, yang mana dalam penuntutan ini setelah penyidikan selesai berkas perkara diserahkan ke
kejaksaan untuk diajukan ke pengadilan. Langkah selanjutnya yang keenam itu ada persidangan. Nah, dalam persidangan ini kemudian kasus Rafael Alun berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, yang mana pada tahap ini jaksa penuntut umum menghadirkan bukti-bukti dan juga saksi-saksi untuk membuktikan dakwaannya terhadap Rafael Alun ini. Dan langkah yang terakhir itu ada vonis, yang mana dalam tahap vonis ini Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis bersalah terhadap Rafael Alun dan menjatuhkan hukuman penjara selama 14 tahun. Kemudian tindakan terhadap Rafael Alun Trisambodo. Di sini ada 3 tindakan yang dilakukan, yang dijatuhkan kepada Rafael Alun Trisambodo. Yang pertama itu ada penjara, yang mana Rafael Alun ini dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun. Dan yang kedua itu ada denda. Rafael Alun juga diwajibkan membayar denda sebesar 500 juta. Dan yang ketiga itu ada uang pengganti, yang mana Rafael Alun juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 10 miliar. Selanjutnya di sini ada pelajaran penting dari kasus Rafael Alun Trisambodo. Yang pertama, transparansi. Kasus ini menunjukkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan uang negara, terutama di sektor perpajakan. Yang kedua, penguatan pengawasan. Pengawasan terhadap pejabat negara, khususnya yang memiliki akses terhadap sumber daya negara perlu diperkuat. Yang ketiga, reformasi birokrasi. Kasus ini juga menjadi pengingat akan pentingnya reformasi birokrasi di Indonesia. Yang keempat, integrasi pegawai. Pegawai negeri sipil, terutama yang bekerja di bidang perpajakan, perlu memiliki integrasi yang tinggi. Next. Di sini ada juga peningkatan tata kelola perpajakan. Yang pertama ada penguatan sistem informasi. Yang kedua, peningkatan kapasitas petugas pajak. Yang ketiga, peningkatan sanksi. Dan yang keempat, peningkatan partisipasi masyarakat. Baik, adapun saran dari kelompok kami mengenai kasus di atas diantaranya. Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas, di mana sistem perpajakan perlu lebih transparan dan dapat diakses oleh publik. Yang kedua, penguatan pengawasan. Pengawasan terhadap pejabat negara, terutama yang memiliki akses ke sumber daya publik, harus diperkuat. Yang ketiga, reformasi birokrasi dan integritas. Penguatan sistem birokrasi dan peningkatan integritas pegawai negeri, terutama di sektor perpajakan, sangatlah penting. Pelatihan yang berfokus pada etika dan integritas harus diberikan secara berkala untuk mencegah praktik korupsi. Yang keempat, sistem informasi perpajakan. Implementasi sistem informasi perpajakan yang lebih modern dan integritas dapat membantu dalam pengelolaan data wajib pajak yang lebih efisien dan efektif. Yang kelima, sanksi dan penegakan hukum. Penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas terhadap pelanggaran perpajakan dan tindak pidana korupsi dengan memberikan sanksi yang proporsional. Dan yang terakhir, peran aktif masyarakat. Masyarakat perlu melibatkan dalam pengawasan sistem perpajakan melalui saluran pelaporan yang lebih mudah diakses. Next. Adapun kesimpulan dari kasus di atas, kasus Rafael Alun Trisambodo merupakan kasus yang kompleks yang melibatkan berbagai pihak melalui dari aparat penegak hukum, instansi terkait, hingga masyarakat. Proses meliputi penyelidikan dan
penyidikan. Tindakan terhadap Rafael Alun Trisambodo, tindakan yang dapat terhadap Rafael Alun Trisambodo meliputi penghentian sementara dari jabatan, penahanan, dan penyitaan aset. Proses hukum meliputi pemeriksaan, penyusunan berkas perkara, penuntutan, sidang, dan pemutusan. Instansi terkait seperti Kementerian Keuangan dan PPATK juga mengambil tindakan untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus ini. Sekian. Oke, tadi sudah dijelaskan secara rinci oleh kelompok kami mengenai bagaimana kronologi kasus yang terjadi, kemudian dampak apa saja yang dapat ditimbulkan dari kasus tersebut, lalu bagaimana penyelesaian kasusnya hingga apa sih yang dapat pelajaran kita ambil dari kasus tersebut. Oke, saran dari kelompok kami mengharapkan sistem perpajakan Indonesia ini kedepannya bisa lebih transparan, efisien, dan semoga bebas dari praktek korupsi, yang pada akhirnya bisa juga mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Harapannya kasus seperti Rafael ini tidak akan pernah terjadi lagi di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.